Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita senantiasa merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga, dan kita menyadari bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala diharapkan untuk menjadi orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meraih nikmat-nikmat yang jauh lebih besar daripada nikmat yang ada di dunia ini, dengan diturunkannya dinullah atau agama yang terbaik yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, ya. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari, ya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat. Jadi keberadaan kita di permukaan bumi ini adalah mencari, disuruh mencari. Jadi kalau kebaikan itu harus dicari, ya. Kenapa? Karena sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan, ya, satu sistem kehidupan, konsep kehidupan, sampai kepada kita mampu mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Bahkan dalam jiwa setiap manusia, itu sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang namanya kebaikan, apa yang namanya kebenaran, apa yang namanya kenikmatan. Itu sudah tertanam dalam jiwa kita. Tinggal bagaimana mencari sesuatu yang bisa begitu kita dapatkan, maka akan tidak terjadi suatu proses ketenangan dalam jiwa kita, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan kepada kita sesuatu yang terbaik. Apa yang disuruh cari oleh Allah Subhanahu wa taala ini, ya, adalah bagaimana kita bisa selamat, bagaimana kita ini bisa berbahagia, bagaimana kita ini bisa merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya apa yang kita sudah rasakan di dunia ini juga akan kita rasakan lebih baik lagi di akhirat. Itu menjadi sebuah keyakinan. Ada satu kepastian yang akan kita hadapi, yaitu namanya kematian. Tidak ada satupun manusia yang bisa menolaknya, ya. Namun bagaimana caranya kita menghadapi kematian ini? Allah sudah nyatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati sebelum kamu berislam dengan baik dan benar. Karena itu adalah pintu
jalan dan pintu untuk masuk ya ke Darussalam, Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, Jannatul Aden. Rupanya ada pintu-pintu gerbang. Untuk memasuki itu juga ada jalannya. Ya, ada jalannya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi manusia jalan-jalan yang benar agar kita tidak keliru. Kenapa? Karena ketika kita mati tidak akan mungkin kita akan balik lagi. Dia akan mengalami satu proses perjalanan yang panjang sehingga memerlukan bekal-bekal, memerlukan persiapan yang baik. Ya. Jangankan kita, ya, pesawat saja kalau mau berangkat itu harus dilihat baik-baik. Ya. Menurut Profesor Habibie, ya, Burhanuddin Yusuf Habibie, ya, mantan Presiden Republik Indonesia yang kita kenal sebagai ahli sains dan teknologi. Beliau mengatakan ada 60 komponen di dalam pesawat itu yang harus dilihat karena antara satu dan lainnya itu saling terkait. Ya, itu jangan sembarangan kan, ini membawa orang ini. Ya, dipersiapkan dengan baik. Ya. Ternyata pesawat ini juga dituntun dan ada jalannya, dan itu sudah kesepakatan internasional. Itu tidak sembarang saja nyelonong itu pesawat, itu melanggar dia, karena ternyata di atas ini sudah ada jalan-jalannya. Ya. Termasuk kalau mau turun itu dituntun dia, ada navigasinya itu, dituntun. Masa kita mau ke akhirat, mau berangkat ke sana, siapa navigatornya? Siapa yang menuntun kita? Jangan-jangan salah landing kita ini. Itu pesawat tidak sembarang itu. Landingnya itu pas gitu. Ya, dituntun. Nah, Allah Subhanahu wa taala menuntun kita. Ya. Sudah ada pilotnya. Ada imamnya. Ya, karena kita memerlukan pemimpin. Tentu pemimpin di sini adalah pemimpin yang baik, yang benar. Ya. Insya Allah kita akan diarahkan kepada kebaikan. Makanya Rasulullah SAW telah dinyatakan oleh Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh-sungguh pada diri Rasul itu ada uswatun hasanah, contoh kebaikan. Karena orientasi kita kan cuma dua, ya, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Contohnya sudah ada Rasulullah. Lantas sistemnya atau agama yang apa yang dicari ini? Minimal kita ini dikatakan oleh Subhanahu wa taala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Ya. Jadi kalau kita berbuat baik kepada siapa saja, itu pasti ada efeknya terhadap diri kita. Kita berbuat baik kepada siapa? Ya. Jangankan itu, berbuat baik saja kepada binatang yang mau disembelih, karena Rasulullah SAW memerintahkan, ya, hendaklah kalian berbuat baik kepada binatang yang mau disembelih dengan menajamkan pisau. Bagi kita yang pernah menyembelih, ya, dan insya Allah tahu itu kalau sudah berpengalaman, kalau pisaunya tajam itu kayak gembira betul itu sembelihan. Tapi kalau tidak tajam, kasihan itu. Ya. Apalagi kalau ada binatang sampai disembelih 2 kali. Ya Allah ya Karim. Ya. Sudah pisaunya tumpul karena tidak diasah, setengah mati itu.
Padahal kalau dia disembelih, memang diperuntukkan untuk disembelih. Allah yang tundukkan itu. Binatang-binatang sembelihan itu Allah yang tundukkan untuk manusia. Ya. Jutaan ekor yang disembelih. Ya, pada Idul Adha. Belum lagi akikah. Ya. Kalau ada orang akikah, luar biasa itu. Belum Idul Kurban yang diperintahkan oleh Subhanahu wa taala, baik onta, sapi maupun kambing, ya, atau domba. Disuruh kita berbuat baik, ya, kepada siapa saja, ya, supaya kebaikan-kebaikan yang kita berikan itu bisa kita rasakan bagaimana kebaikan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kau berbuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin, karena Allah tidak suka dengan orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, di mana sumber kerusakan itu? Orang-orang kalau ditanya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, kalau dikatakan hai manusia janganlah kalian berbuat kerusakan, ya, di muka bumi ini, qalu, ada orang yang menyatakan, innama nahnu muslihun, kami ini adalah orang-orang soleh, kami adalah orang-orang yang selalu berbuat maslahat, berbuat kebaikan. Allah katakan, ala innahum humul mufsiduna walakin la yasurun. Akan tetapi mereka itu sebenarnya merusak, tapi mereka tidak sadar kalau mereka melakukan kerusakan. Di mana letak sumber kerusakan itu? Fi qulubihim maradun. Ternyata di dalam hatinya ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Maka Allah tambah penyakitnya itu menjadi kronis. Jadi kalau kita lihat semua orang yang berbuat kerusakan di dunia ini, itu diawali dengan kerusakan di dalam hatinya. Ya. Dan saya lihat memang ada ahlinya. Ya. Ada ahlinya. Siapa itu ahlinya itu? Ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Allah itu adalah ahlinya ketakwaan dan ahlinya pengampunan. Jadi kalau ada orang yang rusak-rusak itu, bagaimana cara memperbaikinya? Kembali kepada penciptanya. Ya. Itu kalau bukan ahlinya itu menyesal kita. Makanya kita itu apapun yang kerusakan selalu cari ahlinya. Ya. Ada yang spesial ya. Biasa kalau orang sakit tubuh saja itu cari itu. Siapa ahlinya? Saya sakit-sakit dada ini. Ya cari ahlinya. Kalau dia dadamu sakit, paru-parumu sakit, cari ahli paru-paru. Jangan bawa ke dokter mata, nanti bingung. Ya. Ini sudah rusak ini. Ini kan orang rusak hatinya ini. Mau diperbaiki. Bangsa kita ini rusak moralnya, rusak akhlaknya. Bagaimana cara memperbaikinya? Apakah dengan memperbanyak polisi, memperbanyak jaksa, memperbanyak ini, atau dihukum seberat-beratnya? Ternyata tidak juga. Membuat orang jerah. Karena sumber kerusakannya itu di hati. Apalagi namanya kalau sudah tertutup itu hati, terkunci itu hatinya manusia, menjadi orang kafir dia. Ini dalam keadaan dia tidak sadar. KTP-nya Islam, mengaku sebagai orang beragama, tapi kalau sudah sawaun alaihim, jadi innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka. Kau beri peringatan atau tidak, tidak ada perubahan. A'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja. Kenapa bisa sama saja? Khatamallahu ala qulubihim. Ya. Khatam, tertutup, terkunci, sudah khatam hatinya. Khatamallahu ala qulubihim
wa ala sam'ihim. Bagaimana caranya nih membuka itu tutupan hatinya? Tergembok sudah hatinya. Kemudian pada pandangannya juga ada tutupan. Bayangkan kalau sudah hatinya tertutup, pendengarannya tertutup, dan ada sumbatan juga, ada gisyawa. Kalau orang sudah seperti ini mau diapain sudah? Ya. Makanya kalau secara massal ini terjadi itu luar biasa, ya. Luar biasa. Ya, kemarin kita lihat bagaimana generasi ini bisa bangkit, ya. Kalau dia digandoli dengan satu sistem kehidupan feudalistik dengan KKN. Ini sudah merata ini. Namanya KKN ini sudah merata. Ya. Orang sudah tahu semua untuk mengurus sesuatu yang baik-baik. Saya ketemu kemarin ada teman yang ngurus sesuatu karena dia pengemban, luar biasa sulitnya, tapi bisa juga luar biasa mudahnya. Nah, untuk lebih luar biasa mudahnya ini ada namanya KKN. Ya, kalau sudah ada KKN-nya orang mudah semua itu. Bahkan apa diperbincangkan orang itu namanya apa itu bunda-bunda putri itu, ya, yang lagi sekarang lagi ngetop itu. Bukan pejabat, tapi bisa melicinkan berbagai macam hal. Karena ada pelicinnya. Ya. Jadi kalau licin itu ya gampang itu, masuk kemana-mana gampang. Kan tidak mau dibilang suap, tapi kalau pelicin ini apa nih? Pelicin. Licin maksudnya. Subhanallah. Ya. Seperti itu kondisi kita. Semua tahu tuh. Mau jadi pegawai negeri bisa masuk asal ada pelicinnya. Pelicinnya ini yang luar biasa. Ya, kalau sudah bicara sekarang tidak ada lagi puluhan juta, ratusan juta. Ini demi masa depanmu ini. Ya. Bayangkan nanti kalau kau sudah tua, mengalir itu duitmu. Ya, kau tidak usah repot-repot. Ya, datang lagi berbagai macam asuransi. Kita ini berapa kali kena asuransi itu? Sudah ada asuransi jiwasraya, ada asuransi tenaga kerja. Masuk lagi kita di bandara saja, berapa asuransi di situ? Manggil-manggil lagi, sini Pak. Ini Pak, Bapak kalau mati ya dapat 100. Enggak, untuk apa obatnya itu? Ya supaya Bapak ini tidak meninggalkan turunannya. Ya. Dan ada sekarang asuransi itu sepekan saja. Udah mahal itu. Terutama untuk perusahaan-perusahaan asing. Apa sih yang perlu kita, kalau kita lihat seperti Nabi siapa? Yakub alaihissalam ketika mau meninggal, kira-kira apa pesan-pesan beliau terhadap turunannya? Ini penting kita tahu. Ya, kira-kira apa sih yang menjadi bekal yang dinyatakan oleh ini? Bekal-bekal yang seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, beliau menyatakan ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin." Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, Rabbnya, Islamlah, tunduk patuhlah, maka berkata Nabi Ibrahim, qala aslamtu lirabbil alamin, aku tunduk patuh kepada Rabb al-alamin ini. Wa sabiha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub.
Yakub ini anaknya Ishak, ya. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk Islam." Jadi ini wasiat. Ini wasiat yang paling bagus adalah mewasiatkan tentang Islam. Jadi Allah itu mewasiatkan kepada Nabi Ibrahim, "Aslim, Islamlah kamu." Maka berkata Nabi Ibrahim, "Qala aslamtu lirabbil alamin." Kemudian Nabi Ibrahim mewasiatkan pula ini kepada anak-anak turunannya. Apa kata beliau? "Sesungguhnya Allah telah memilihkan agama bagimu, dan janganlah kamu mati sebelum kau berislam." Jadi kalau ada orang yang tunduk pasrah, mendengar dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu orang hebat sudah. Tidak ada kehebatan itu. Jadi kalau ada orang berislam dengan baik dan benar, itulah bekal yang terbaik. Itulah wasiat yang terbaik. Itulah perbendaharaan yang terbaik. Kemudian ketika Yakub mau menghadapi sakratul maut, ya, am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Rabbmu dan Rabb moyang kami, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu ilah wahid, Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua ini muslim." Menjadi orang muslim. Inilah wasiat yang terbaik. Ya. Jadi apapun anak kita itu kalau tidak muslim, percuma itu. Ya. Namanya orang muslim itu adalah orang yang tunduk patuh, mendengar dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya, inilah mestinya negara kita ini yang mayoritas muslim, ya. Ini yang harus diintroduksi. Bagaimana kita ini saling mewasiatkan. Dan wasiat yang terbaik adalah keislaman ini. Bahkan wasiat yang terbaik adalah ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan mati sebelum kita berislam. Saya yakin ketika Nabi Yakub mengambil perjanjian kepada anaknya, kepada turunan-turunannya, dia akan tenang. Apa yang kamu sembah sepeninggalku? Siapa Tuhanmu? Siapa yang tempat curhatmu? Kalau saya nanti mati, siapa? Siapa yang kau sembah? Siapa tempatmu meminta? Allah. Tenang sudah, cocok sudah itu. Ya. Kenapa? Karena sekarang ini kan banyak orang ragu. Banyak orang yang pesimis. Itu tadi karena menggantungkan sesuatu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada kan orang menyatakan, "Aduh, anak saya jadi orang sudah." Kenapa jadi orang, Pak? Sudah dapat kerja, pendapatannya banyak. Tapi sholat aja kan? Itu yang belum. Tidak usah terlalu dibanggakan. Karena saya lihat di sini Nabi Ibrahim alaihissalam memang itu saja permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rabbana waj'alna muslimaini laka min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Jelas sekali permintaan Nabi Ibrahim. Beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang-orang yang muslim. Begitu pula anak-anak turunannya. Jadi kalau kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh pada ummatan muslimatan. Ya. Bagaimana kalau ada umat yang muslim,
dia beriman dan bertakwa, maka keberkahan itu akan turun. Kenapa turun itu keberkahan di tanah suci? Karena ini tadi, mentransformasikan wasiat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diaplikasikan dalam hidup, maka hidup itu akan berberkah. Jadi sebenarnya keberkahan itu tidak usah dicari di mana-mana. Mau cari di kuburan, mau cari di pohon-pohon kah, atau cari di mana-mana. Kemuliaan itu, keberkahan itu, ya datangnya dari Allah Subhanahu. Sumbernya keberkahan dari Allah. Maka kita ini berkewajiban untuk mentransformasikan, ya, mewasiatkan. Jadi kalau ada anak-anak itu, persiapan yang utama adalah ditanya dulu, siapa Tuhanmu? Allah Tuhan saya. Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya juga Nabi Ismail dan Ishak. Baru tenang. Ya. Ada juga orang yang mau meninggal, dicari semua anaknya. Mana si ini? Ada. Si ini ada. 12 anaknya ditanya satu persatu. Ada semua. Lantas dia bilang, siapa yang jaga toko? Loh, sudah mau meninggal, masih dia tanya siapa yang jaga toko? Luar biasa itu. Ya. Sudah napasnya sudah satu-satu, masih ingat tokonya. Ya. Padahal yang perlu adalah bagaimana kita ini mewasiatkan ini. Nabi Ibrahim sederhana, tapi itu yang benar. Ya, sekarang ini kita terlalu bangga, ya. Apalagi sekarang namanya ya sudah merata ini, ya namanya kerusakan. Kalau istilahnya ini tidak ada satupun departemen yang bebas daripada korupsi. Tidak ada satupun departemen. Jadi merata sudah kan? Ya, bingung juga itu badan pemeriksa keuangan itu. Bingung itu. Bagaimana cara memperbaiki kondisi seperti ini? Kalau ada orang jujur malah tidak disenangi. Ya, itu sudah menjadi karakter, sudah menjadi budaya. Nah, majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita ini kalau kita mau berbuat baik kepada diri kita, arahkan diri kita ini kepada kebaikan. Sebagaimana katakan, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Ya. Contohnya Allah menghidupkan kita. Bagaimana juga kita menghidupkan orang? Dalam artian ya memberikan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Dan kalau ini sudah terjadi sebuah sistem kehidupan seperti ini, orang kaya itu menjadi orang yang dermawan, pemimpin itu menjadi orang yang bijaksana dan adil. Luar biasa, tercipta satu kondisi di mana orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi diikat dengan tali persaudaraan yang sangat kuat, ya. Jangankan itu, masjid sajalah. Ya. Biasa itu prihatin ada musola atau masjid. Saya kemarin mau sholat, sudah sholat asar, terkunci tuh musola. Saya mau buka, tidak ada. Ternyata disediakan sajadah untuk sholat di luar musola. Luar biasa. Yang paling mengharukan lagi, kalau ada masjid tidak ada airnya. Kita mau wudhu, di mana ini airnya? Dan sering saya singgah itu, biasa kalau ada menuju satu tempat, singgah itu. Subhanallah, satu orang saja yang sholat. Ini tadi yang azan, karena pas terlambat datang sedikit, sudah selesai. Kemudian sendiri aja keluar ini. Berarti dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam, dia juga yang makmum. Luar biasa pahalanya orang ini. Padahal di sekitar dia orang Islam semua. Ya, pernah saya berempat itu, singgah di musola, sendiri aja tuh imamnya juga. Jadi ada dua musola berdekatan di situ. Saya bilang subhanallah, luar biasa ini. Yang paling berbahaya sebenarnya kata Rasulullah, kalau ada musola di satu kampung tidak ditegakkan sholat jamaah.
maka ketahuilah satu kampung itu dikuasai oleh setan. Gembira sekali setannya itu. Banyak pengikutku ini. Ya. Memprihatinkan sekarang kondisi ini. Apalagi kalau salat subuh. Seperti apa sudah kondisi sekarang? Ya. Kita merindukan kalau salat subuh itu ada wali kota, wakil wali kota, ada, ya kita kan tidak tahu ya. Kita menginginkan ya beliau-beliau ini selalu tampil, bukan tampil di podium, tampil di undangan, tampil di mana, tapi tampil di masjid. Bukan hari Jumat saja, tapi setiap hari. Nah, inilah yang kita inginkan sebenarnya. Bagaimana bisa kita mengantar orang dekat dengan Allah kalau kita sendiri tidak dekat? Bagaimana kita ini bisa mendistribusikan ya kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita sendiri tidak punya hal itu. Nah, inilah sebenarnya fungsi kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Ini yang kita inginkan sebenarnya ditransformasikan. Yang jelas untuk memperbaiki manusia ini awalnya adalah memperbaiki hatinya. Ini harus ada konsepnya secara integral. Apalagi generasi kita ini, kalau tidak seperti ini konsepnya, omong kosong saja, menghabiskan anggaran itu. Ya. Ini untuk ujian nasional itu luar biasa itu anggarannya itu, ujian nasional. Lantas apanya kita mau lihat anak-anak kita ini? Kalau narkoba semakin meningkat, korupsi juga semakin meningkat, ya, KKN juga seperti itu. Lantas apa yang kita mau harapkan di negeri yang seperti ini? Ya, salah satunya harapan kita adalah mari kita dekat dengan sumber kenikmatan, dekat dengan sumber kebaikan, dekat dengan sumber keselamatan, mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Nah, inilah tugas kita bersama. Ya, minimal diri kita, ku anfusakum wa ahlikum. Jaga dirimu dan jaga juga keluargamu. Itulah tanggung jawab real kita masing-masing. Jangan kita pernah bosan untuk mengingatkan siapa saja. Ya, diri kita, istri kita, anak-anak kita dipanggil duduk bersama-sama. Ya, kalau kita mau ketemu di dunia, ketemu di akhirat, ini jalannya. Jangan sampai kita ini ya seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah cerita yang baik buat kita, dijadikan sebagai pelajaran. Jangan sampai kita ini seperti Nabi Nuh yang anak istrinya tidak mau ikut. Ada juga orang yang seperti ya istrinya Fir'aun, dia beriman tapi Fir'aun tidak. Tapi kondisi yang paling baik, yang paling ideal adalah ya kita mengikuti Rasulullah SAW. Beliau sudah memberikan contoh yang baik buat kita. Beliau selamat, istri-istri beliau selamat, anak-anak turunan beliau juga selamat insya Allah. Karena ada jaminan. Ya, sampai ke tingkat jangankan anak istrinya, sahabat-sahabat beliau juga selamat dan mendapatkan gelar orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka pun reda kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mari kita berlomba-lomba untuk senantiasa memperbaiki diri kita dan mentransformasikan kebaikan-kebaikan yang kita sudah rasakan sehingga terjadi pemerataan ya kebaikan ini dan kebenaran ini secara global. Demikian yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.